Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trivitasari dari kelas TI 19E2 dari Universitas Pelita Bangsa. Di matkul komputer dan masyarakat ini, saya akan menjelaskan tentang komputer dan arsitektur pembangunan. Pasti udah pada tahu dong komputer itu apa, arsitektur itu apa. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian komputer dan arsitektur pembangunan. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dan arsitektur itu sendiri adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasi diri dan ilmu mereka dalam merancang pembangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro hingga ke level mikro. Selanjutnya, perkembangan teknologi digital ikut mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai aspek lainnya. Dunia perancangan arsitektur, baik itu di bidang profesional maupun di bidang pendidikan arsitektur, tidak luput dari pengaruh teknologi digital. Hal ini dimungkinkan karena saat ini komputer tidak hanya digunakan sebagai media untuk menghasilkan produk gambar atau mempercepat proses desain saja, komputerisasi. Akan tetapi, komputer sudah berperan aktif dan dijadikan sebagai proses perancangan arsitektur atau komputasi. Selanjutnya, teknologi digital dalam arsitektur. Teknologi digital dalam arsitektur secara umum bisa dikatakan terdapat dua tahapan yang masuk ke dalam dunia perancangan arsitektur. Tahap awal, teknologi digital hanya sebagai alat visualisasi desain. Namun dengan berkembangnya teknologi digital tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari proses perancangan atau desain dan dapat dikatakan sebagai alat bantu berpikir dalam proses perancangan. Seperti menciptakan garis, bentuk geometri, mengkonstruksi objek, dan sebagainya. Di sini peran komputer itu hanya sebagai alat bantu dalam proses desain, bukan sebagai alat untuk menciptakan desain. Selanjutnya ada Computer Aided Design atau CAD. CAD ini merupakan salah satu software yang paling umum digunakan di kalangan engineer, arsitek, ataupun desainer. CAD sendiri berfungsi sebagai desain konseptual awal ataupun untuk keperluan lainnya seperti untuk melakukan simulasi dan analisis tanpa harus membuat map modeling dengan metode tradisional. Adapun manfaat dari CAD itu sendiri. Yang pertama, drafting 2D, yaitu untuk membuat gambar kerja arsitektur. Dan yang kedua, modeling 3D, untuk membuat studi massa atau geometri atau ruang atau bentuk. Yang ketiga, rendering, yaitu untuk presentasi atau studi pencahayaan atau bahan arsitektur. Dan yang keempat, animasi, yaitu untuk studi sekuensial ruangan secara skala manusia berjalan atau melayang. Dan yang terakhir, maya atau virtual, yaitu untuk studi kesempurnaan suatu karya atau ruangan atau masa arsitektur.
Di sini manfaat CAD adalah untuk alat bantu gambar, bukan sebagai alat yang dapat menghasilkan atau menciptakan suatu rancangan atau desain yang baru. Artinya, di sini peran arsitek dan desainerlah yang paling besar dalam mengoperasikan software atau komputer tersebut. Selanjutnya, komputasi sebagai proses desain. Komputasi tidak hanya digunakan dalam mengeksplorasi bentuk geometri yang kompleks sebagai simulasi untuk mendapatkan inovasi bentuk. Akan tetapi, komputasi dalam proses perancangan juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis. Contohnya yaitu software dari Autodesk, yaitu Ecotech Analysis yang berfungsi untuk melakukan simulasi terhadap performa pembangunan. Kegunaan software ini dapat mensimulasikan pengaruh dari lingkungan atau lahan perancangan bangunan seperti pencahayaan, pembayangan, penghawaan yang akan berpengaruh terhadap keadaan termal di dalam bangunan nantinya. Dan ini sifatnya, yaitu interlinking. Interlinking itu sendiri kemampuan untuk mengatur dan mengakses sumber informasi yang kompleks. Yang kedua, flexibility. Kemampuan untuk mengubah tingkat abstraksi yang diperlukan tanpa harus merekonstruksi representasi dari awal. Yang ketiga, information management. Kemampuan untuk menghubungkan informasi yang diwakili dengan cara yang berbeda, sehingga ketika salah satu representasi yang dimodifikasi, yang lain juga akan termodifikasi. Dan yang terakhir adalah visualization. Kemampuan untuk menghasilkan gambar yang realistis sekalipun tidak ada artefak dan lingkungan. Pengaruh teknologi digital dalam desain arsitektur. Teknologi digital ini dapat memberi pengaruh yang besar dalam dunia perancangan arsitektur. Sebelum teknologi digital hadir, proses desain dilakukan secara manual atau dikenal dengan metode tradisional dengan media kertas dan pensil ataupun alat tulis lainnya. Dengan metode tradisional ini tentunya dalam menyelesaikan sebuah proses desain membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, sebagian arsitek ataupun desainer masih tetap menggunakan metode tradisional dengan alasan bahwa melalui goresan garislah arsitek bisa menuangkan gagasannya dengan lebih ekspresif. Dan untuk kesimpulannya, dunia desain arsitektur tidak bisa dipisahkan dari teknologi digital. Teknologi digital telah menjadi bagian dari dunia desain arsitektur, baik itu di kalangan profesional maupun di kalangan mahasiswa. Perkembangan teknologi digital dari waktu ke waktu dapat memberi dampak dalam kemajuan proses desain arsitektur. Dengan dikembangnya berbagai software yang berhubungan dengan arsitektur, maka proses desain arsitektur semakin berkembang sebagai inovasi-inovasi desain baru dapat tercipta. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.